لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن اتبعه لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Masyarul muslimin mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di rumah Allah yaitu Masjid An-Nur untuk melaksanakan perintah Allah yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid An-Nur ini merupakan realisasi dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di hadapan Allah yang dilihat bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan status sosialnya, bukan keturunannya, tapi Allah melihat kepada setiap hambanya yaitu ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada tanggal 28 Rajab yang insya Allah kita kurang lebih 1 bulan 2 hari lagi atau 32 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kemarin juga kita telah bertemu dengan suatu hari yang sangat mulia, yaitu di mana pada tanggal 27 Rajab Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, yang mana di dalam Isra Mi'raj sendiri Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah hal yang sangat penting, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal setiap hambanya berdasarkan sholatnya. Sholat adalah barometer dari amal-amal yang lain. Maka ketika itu Luqmanul Hakim dalam Al-Quran dia mewasiatkan kepada anaknya. Dia bukan mewasiatkan untuk mencari harta yang banyak, bukan mewasiatkan untuk menjadi orang yang bertitel tinggi, tetapi Luqmanul Hakim memerintahkan kepada anaknya, ya bunayya aqimus sholat, wahai anakku, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun pada khutbah siang hari ini
saya akan menyampaikan tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Luqmanul Hakim juga pernah berpesan bahwa apabila kita bersyukur kepada Allah, maka kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, dan tempat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Kapan waktunya, dimanapun, itu hal yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami suatu kematian. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan adanya kedua orang tua kita bisa lahir di dunia ini. Tanpa kedua orang tua kita tidak mungkin bisa hadir, bisa lahir, bisa ada di dunia ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membimbing kita sejak kecil sampai dewasa sampai saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini adalah surat yang ke-17, dan perintah sholat ini terdapat dalam surat Al-Isra ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Dan jumlah sholat 5 waktu yaitu 17 rakaat. Sungguh sangat luar biasa. Suratnya ke-17 dan perintah sholat 17 rakaat 5 waktu. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa'fid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul azim. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hendaknya kita jangan menyembah kepada selain Allah. Yang patut kita sembah di dunia ini adalah Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah tempat kita kembali. Di dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah panjang. Ketika kita mau pergi ke Jakarta atau ke Surabaya, pasti kita membawa bekal untuk perjalanan, baik itu uang ataupun baju. Tetapi apabila kita untuk mendapatkan perjalanan yang jauh, seperti di akhirat yang tidak akan ada batasnya, sehari di akhirat sama saja 1000 tahun di dunia, tentunya pula kita harus membawa bekal yang sangat banyak. Bekal kita adalah ke akhirat, yaitu beribadah kepada Allah. Maka Allah perintahkan beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada yang lain. Dan bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa adalah bekal terbaik dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian setelah itu Allah perintahkan, dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Ketika keduanya atau salah satu di antara keduanya sudah berlanjut usia, maka hendaknya kamu jangan berkata atau berkata kasar,
tetapi berkatalah dengan perkataan qaulan karima, perkataan yang mulia, yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu, dan juga jangan berbuat sombong atau berbuat yang menyakitinya. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak kami masih kecil. Jadi orang tua adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi pernah dalam suatu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan naik mimbar dan beliau mengucap amin, amin, amin 3 kali. Faqalu, dan berkata, siapa yang berkata? Sahabat, ya Rasulullah, kenapa jenengan kok mengucapkan amin, amin 3 kali? Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya malaikat memerintahkan kepadaku untuk mengamini doa malaikat. Apa doa malaikat tersebut? Yang pertama, sungguh tidak akan bahagia seseorang yang manakala diucapkan Nabi kita Muhammad SAW kemudian dia tidak bersolawat. Oleh karena itu, ketika kita mengucap Nabi kita Muhammad SAW, maka kita bersolawat atau menjawabnya dengan Allahumma sholli alaihi. Apalagi di hari Jumat. Di hari Jumat kita dianjurkan oleh Nabi kita untuk banyak bersolawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad 1 kali, maka Allah akan menghapus kejelekannya 10 kali dan akan mengangkat derajatnya 10 kali. Dan ketika hari Jumat itulah ditampakkan keseluruhannya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, aksiru, perbanyaklah alayya atas kamu solawat, yaitu membaca solawat di yaumil Jum'ah, di hari Jumat. Maka kita ketika hari Jumat banyak membaca solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Kemudian orang yang kedua, yang manakala dia itu didoakan oleh malaikat tidak akan bahagia hidupnya atau dia sengsara, yaitu mereka yang apabila datang bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadannya habis. Kemudian yang ketiga, yang didoakan oleh malaikat Rasulullah mengamininya, yaitu orang yang orang tuanya masih hidup tetapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah pun mengucap amin. Kalau yang berdoa malaikat yang mengamini Rasulullah, maka pastilah dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama apabila orang tua kita masih hidup, kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Manakala orang tua kita sudah meninggal, maka hendaknya kita selalu mendoakannya untuk orang tua kita. Dan apabila kita pun dilebihkan oleh Allah harta benda, boleh kita berinfak kepada masjid atau kepada pondok atas nama orang tua, nanti sampai pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Suatu ketika diriwayatkan ada suatu cerita bahwasanya ada seorang yang mengadu kepada Nabi karena dia bertengkar dengan anaknya. Anaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwa ayahku telah mengambil hartaku. Itu dari Syekh Fatih Muhammad At-Tahir, dari Jabir bin Muhammad. Kemudian Rasulullah berkata, wahai anak muda, datangkanlah orang tuamu ke sini. Sebelum orang tuanya datang, Rasulullah diberitahukan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, apabila orang tuanya itu sudah datang, maka kamu
berkata kepada orang tuamu, orang tua tersebut apa yang ada di dalam hatinya dan yang tidak didengar oleh telinganya. Kemudian datanglah seorang pemuda tersebut bersama ayahnya. Kemudian Rasulullah langsung berkata kepada orang tua tersebut, wahai orang tua, apa yang ada dalam hatimu yang tidak terdengar oleh telinga? Kemudian orang tua itu berkata dengan bait-bait puisi yang sangat sedih dan sangat menyentuh hati. Aku telah mengurusmu di waktu kecil dan aku telah membimbingmu di masa muda. Saat itu aku merasa payah dan dahaga oleh sesuatu yang menyerangmu. Jika malam menimpakan penyakit padamu karena kaummu sakit, aku tidak bisa tidur dan terus berkomat-kamit seolah-olah aku yang tertunduk oleh perintah. Maka kedua mataku tidak dapat terpejam. Jiwaku selalu mengkhawatirkanmu akan meninggal. Padahal meninggal itu sudah ditentukan oleh waktunya, tetapi aku selalu khawatir. Mendengar ucapan-ucapan baik dari orang tua itu, Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah berkata, seandainya batu dan penduduk Mekah mendengar baik-baikmu, pasti dia akan sedih. Kemudian Rasulullah memegang pundak pemuda itu, wahai pemuda, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita melihat dari Al-Quran dan Sunnah, Syekh Abdul Nasir dia menyimpulkan tentang adab kita kepada orang tua. Di antaranya yang pertama, kita harus berbicara kepada orang tua dengan lembut dan santun. Kemudian yang kedua, menyium tangannya pada momen-momen tertentu. Ketika kita mau pergi berpisah dengan orang tua kita, mencium tangannya, bertemu juga mencium tangannya, karena di situ orang tua akan ridho kepada kita. Keriduan orang tua adalah mendatangkan keriduan Allah, dan sebaliknya kemurkaan orang tua mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, orang tua sudah ridho, maka apapun yang kita inginkan, niat yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan pasti akan terlaksana. Kemudian memuliakan keduanya saat-saat ketika bertemu dengan seorang anak. Kita harus memuliakan orang tua kita, memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tua kita. Jangan sampai baju kita bagus-bagus, tapi orang tua kita bajunya sobek-sobek. Makanan kita enak-enak, tapi orang tua kita makanannya yang tidak mengandung gizi. Itu keliru. Tapi muliakanlah orang tua kita. Kemudian menghormati keduanya. Orang tua kita harus dihormati lebih dari segalanya. Kita punya istri, tetapi orang tua kita adalah orang yang pertama yang kita hormati. Istri kita harus tunduk kepada orang tua kita selagi orang tua kita tidak mengajak kepada kemaksiatan dan juga kemusyrikan kepada Allah atau kejelekan. Harus taat kepada suami dan harus selalu berhubungan silaturahim kepada ibu dan bapak kita. Dan juga bermusyawarah. Dalam hal-hal penting kita harus bermusyawarah kepada kedua orang tua. Jangan sampai melangkahi orang tua selagi orang tua masih ada dan bisa diajak musyawarah. Kemudian melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan keduanya. Kita harus melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan keduanya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa mengkhawatirkan keduanya. Apabila kita melakukan sesuatu, kita minta ridhonya, dan kita harus bisa menunjukkan sikap wajah kita yang menyenangkan kepada kedua orang tua kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan surga kita di dunia. Karena surga kita yang ada di rumah itulah kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah tempat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berbakti kepada keduanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memudahkan kita dalam mencari ridho Allah dan berbakti pada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wajib 'alaihi wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala syarafi ibadik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala